Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damaraji dan kembali lagi sekarang kita bakal melanjutkan zodiak, membaca zodiak lagi. Dan sekarang kita sampai di zodiak yang ke-10, berarti kita ketemu dengan Capricorn. Halo Capricorn, apa kabar? Semoga kabar kamu baik dan juga selalu sehat ya. Oke, sekarang saya langsung aja bakal menggunakan 3 deck kartu ini, dan seperti biasa ini adalah kartu yang pertama. Kita mencari satu kartu untuk opening card dan kemudian dilanjutkan dengan membaca apa pesan dari kartu tersebut, dan dilanjutkan di kartu kedua atau deck kedua dengan membuka 10 kartu, dan terakhir adalah 5 kartu untuk penegas di akhir video ini. Oke, teman-teman, kita langsung aja shuffle untuk kartunya. Di opening card ini kita ambil satu kartu aja. Teman-teman, untuk zodiak Capricorn ya, kita bakal melihat apa sih yang terwujud di tahun ini. Apa saja hal-hal yang terwujud di tahun ini. Pesan-pesannya apa saja? Karena di sini pasti ada hal penting yang harus kamu simak dan yang harus kamu dengarkan dan harus kamu catat sebagai pengingat bagi kamu. Hal-hal apa saja yang harus kamu perhatikan, karena di sini untuk mencapai satu keadaan yang memang bisa mewujudkan sesuatu atau bisa mewujudkan sesuatu dalam arti untuk merealisasikan segala sesuatu yang sudah kamu impikan, keinginan-keinginan yang sudah kamu pendam sejak lama gitu kan. Setidaknya di sini akan ada petunjuk-petunjuk atau tanda bahwa itu sudah dekat atau masih jauh atau bahkan segera terjadi saat ini juga atau tahun ini juga. Oke, teman-teman, kita akan melihat dari opening card di sini ya, karena di sini kita bakal mencari petunjuk pertama, mencari tanda-tanda pertama, di mana tanda pertama ini kita akan cari tahu dari kartu yang pertama ini. Oke, sudah keluar satu kartu. Di sini ada attraction ya, attraction ya. You attract romantic love, be enjoying this moment fully. Oke. Jadi buat sahabat tadi Sagittarius, Capricorn. Buat Capricorn boleh senang karena ada kabar baik bahwa saat ini atau mungkin bahkan energinya sudah terjadi dari kemarin-kemarin, bahwa untuk urusan atau masalah di dunia percintaan, dunia percintaan, maksudnya lebih kepada masalah percintaan kamu. Di sini saya melihat kamu bisa berhasil menarik seseorang, berhasil menarik orang yang betul-betul sayang sama kamu, berhasil menarik orang yang sepertinya dia punya perasaan yang besar terhadap kamu, dan di sini kamu merasakan suatu kebahagiaan yang sepertinya belum pernah kamu rasakan. Itu dari masalah asmara yang keluar di kartu pertama di sini. Nanti kita lihat lebih lanjut lagi di kartu berikutnya itu apa, saya nggak tahu ya, belum tahu nanti di kartu ini. Tapi yang jelas di kartu pertama di sini saya melihat bahwa ini energi bisa jadi sudah terjadi, sudah dari kemarin-kemarin, atau buat kamu yang ngerasa bahwa belum terjadi mas, berarti bisa jadi dalam tahun ini inilah yang terwujud. Jadi yang terwujud di tahun ini salah satunya untuk Capricorn adalah di masalah asmara, di mana kamu menemukan seseorang yang memang boleh dikatakan dia itu sangat mencintai kamu dan sayang banget sama kamu. Itu yang saya rasakan. Tetapi sekali lagi saya bakal melihat lagi lebih jauh ke dalam nanti dengan kartu ini. Kita buka 10 kartu dengan kartu klasik tarot ini. Tapi yang jelas attraction di sini tidak hanya masalah percintaan ya, tapi saya melihat bahwa kekuatan atau kemampuan kamu untuk menarik hal-hal lain selain pasangan, itu kamu juga menarik rezeki kamu tuh cukup bagus gitu loh. Artinya kemampuan dasar energi kamu untuk menarik kerejekian itu terbilang cukup bagus ya, cukup bagus untuk Capricorn ya di tahun ini. Tapi secara basic memang Capricorn punya kemampuan menarik rezeki dengan bagus ya, itu basicnya seperti itu. Cuman mungkin jika kalau selama ini mungkin kamu tidak merasa nggak terlalu bagus, itu hanya boleh dibilang ada kesalahan-kesalahan di dalam teknis pelaksanaannya aja. Tapi kalau saya bicara secara basic ya, basic energi kamu itu bagus, kekuatan, kemampuan, power kamu untuk menarik energi rezeki itu cukup bagus. Oke? Berarti kalau misalnya selama ini ada yang salah dan belum benar, artinya belum tepat ya, berarti memang kamu harus lebih banyak belajar tentang kehidupan, tentang bagaimana mengoptimalisasikan basic dari energi kamu yang bagus itu ya, kurang lebih seperti itu. Kebalik, kita
kita lihat kartu selanjutnya. Saya gunakan kartu tarot di sini. Ambil 5 kartu pertama, nanti kita lanjut 5 kartu yang kedua. Di sini ada The World. The World itu berarti menunjukkan adanya keberhasilan di berbagai aspek, di berbagai bidang, di berbagai hal ya. Oke, kartu kedua. Di sini ada Ten of Pentacles ya. Oke, kita lanjutin dari kartu ketiga dan seterusnya. Ada The World, kemudian ada Ten of Pentacles, dan di sini ada loncat lagi Ten of Wands ya. Ada tens, 2 tens ya. Kita ambil langsung. Ada Knight of Cups. Ada Ace of Pentacles ya. Oke. Jadi untuk Capricorn, dengarkan baik-baik ya, supaya kamu bisa mengingat semua yang saya sampaikan di sini. Oke, sekali lagi ada The World. Di sini berarti ada semacam keberhasilan secara dunia. Dari berbagai macam hal yang kamu lakukan itu ada keberhasilan. Misalnya begini, bahwa kemarin kamu menginginkan untuk beli sesuatu. Beli sesuatu itu apa saja, misalnya bisa kamu kepengen beli sepeda motor, kamu kepengen beli sepeda motor yang baru lagi, misalnya kamu sudah punya tapi sekarang ternyata kebutuhan kamu lebih mendesak untuk bisa beli lagi gitu kan, sehingga kamu harus menambah sepeda motor itu. Atau bisa jadi misalnya sepeda motor yang lama memang sudah nggak enak dan harus diganti, dan kamu harus beli yang baru ya. Oke, jadi dari contoh ini saya melihat ada keberhasilan ya. Jadi apa yang kamu inginkan dari kemarin-kemarin, insya Allah tahun ini segera terrealisasi ya. Tahun ini segera terwujud, dan tentu itu melalui upaya-upaya yang sudah kamu lakukan gitu loh. Dari ada niat, ada keyakinan, dan semua ini terwujud. Tapi saya melihat ini terwujud ya teman-teman untuk Capricorn, bahwa apa yang kamu inginkan. Seperti misalnya saya melihat di sini ada Capricorn yang memang sedang kepengen kendaraan ya, baik yang roda 2 maupun yang roda 4. Itu contohnya. Nah, di keberhasilan lain itu saya juga melihat bahwa di masalah finansial kamu juga sebenarnya cukup bagus. Seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa basic energi kamu secara finansial untuk menarik kerezekian itu cukup bagus ya. Terbukti di kartu kedua di sini ada Ten of Pentacles, bahwa ternyata kamu memang cukup kuat ya, energi untuk menarik rezekinya itu cukup kuat. Karena gini teman-teman, kalau kita bicara basic energi, ada loh orang-orang yang memang, mohon maaf ya, ternyata secara kerezekian itu jelek. Secara energi untuk attraction, untuk menarik kerezekian itu tidak bagus. Itu ada ya. Jadi ada beberapa kelompok yang memang energinya buruk sehingga menarik rezeki aja susah. Tapi ada yang memang basic bagus sehingga menarik rezeki itu gampang. Nah, semua sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor mindset, pikiran, karakter dari orang itu sendiri atau sifat dari orang itu sendiri. Gitu kan? Tapi kalau misalnya kita bicara tentang sifat karakter, ada yang orang-orang atau kelompok-kelompok yang gampang dengan perasaan iri, dengki, gitu kan, memelihara perasaan iri dan dengki, memelihara sifat-sifat itu, memelihara sifat-sifat yang jelek lainnya. Nah, itu otomatis akan menciptakan medan energi yang tidak bagus. Itu contohnya. Artinya kalau misalnya Capricorn dalam hal ini gampang menarik energi atau menarik rezeki, boleh dikatakan berarti Capricorn memiliki sifat dan karakter yang baik ya. Jadi bahan bakunya bisa jadi baik ya. Amin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah doa yang benar-benar terrealisasi dan terwujud untuk Capricorn. Terus kemudian untuk yang nomor 2 tadi sudah saya sampaikan bahwa energi kerezekian kamu bagus, bahwa kamu mengalir rezeki yang cukup deras ya. Di tahun ini rezeki kamu semakin deras. Apalagi seiring waktu kamu bekerja keras, kamu berkreativitas, kamu membuka bisnis baru atau usaha baru, dan kamu menekuni dan fokus di situ akan membuat kamu semakin berhasil. Tetapi di sini kamu harus memiliki keberanian untuk melakukan semacam manuver ya. Manuver itu berarti banting setir, atau katakanlah membuat lonjakan atau membuat katakanlah gerakan-gerakan atau action tentang usaha, dan kamu memiliki keberanian untuk bergerak gitu kan.
Jadi jangan sampai monoton gitu-gitu terus, karena saya melihat sebagian dari Capricorn ini, ada sebagian dari Capricorn yang memang monoton banget gitu kan, pekerjaannya dari dulu gitu-gitu terus gitu kan, sehingga di sini kamu mengalami semacam garis grafik yang tidak terlalu drastis naiknya, tapi ya pelan-pelan begitu ya. Nah, saya melihat bahwa di sini ketika misalnya kamu sudah merasakan kebosanan dan kejenuhan atas situasi itu, ini adalah saat dimana kamu harus melakukan manuver, kamu harus melakukan sebuah gerakan ya, harus berani melakukan sesuatu yang baru gitu kan. Tidak harus berganti profesi, tetapi paling tidak kamu harus melakukan sesuatu yang baru. Misalnya contoh begini, kamu bekerja di satu tempat dan di situ kamu udah lama banget gitu kan, dan sebenarnya di tempat itu kamu sudah tidak bisa berkembang ya, mentok dan sebagainya. Nah, ini kamu harus melakukan yang namanya apa sih ya, kalau boleh saya bilang manuver itu tadi gitu loh. Harus melakukan semacam how to difference gitu. Jadi melakukan sesuatu yang berbeda. Jadi bagaimana kamu melakukan tindakan-tindakan atau gerakan-gerakan yang berbeda, aktivitas yang berbeda daripada sebelumnya. Nah, itu pesan dari kartu nomor 3 yang berhubungan dengan kartu nomor 2. Knight of Cups ya, di sini sebetulnya pendamping yang selama ini mendampingi kamu, atau seseorang yang sekarang sudah ada dalam kehidupan kamu, ada di hati kamu, sebetulnya dia sudah bisa dibilang sangat mencintai dan sayang sama kamu gitu loh, dengan setulus hati. Tetapi di sini ada beban berat yang dirasakan oleh pasangan kamu. Saya nggak ngerti ini apa, tetapi kamu boleh cross check terhadap diri kamu sendiri, terhadap apa yang terjadi dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu. Saya melihatnya bahwa pasangan kamu saat ini memiliki bukan ketulusan ya, kalau saya lebih tepatnya adalah perasaan cinta yang besar gitu kan. Karena untuk mencapai kepada kata tulus atau level tulus dan ikhlas, ini sangat membutuhkan perjuangan yang tidak mudah gitu loh. Karena ada sesuatu yang berat menjadi sebuah beban bagi pasangan kamu. Nanti silahkan dicek ya, apa dan bagaimana. Terus nanti kalau misalnya kamu butuh untuk konsultasi, silahkan kamu bisa langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini, di pojok kiri atas, atau di deskripsi, atau di kolom komentar ya. Karena saya melihat bahwa di balik di balik perasaan cinta dari pasangan kamu ini ya, di balik perasaan sayang dari pasangan kamu ini, saya melihat bahwa ada beban yang berat ya bagi pasangan kamu. Beban ini mengarah kepada sebuah perasaan yang terluka, sebuah perasaan atau emosi yang lebih kemarah, sakit hati, dan ada kayak dendam di dalamnya ya. Tetapi ini perasaan dia sayang ya, kalau ditanya sayang gitu loh, tapi perasaan dia ini kayak yang tercampur dengan sesuatu yang membuat dia itu kayak yang terbebani, ada yang ganjel, dia belum bisa lepas begitu saja, belum bisa loss, belum bisa ikhlas atas keadaan yang saat ini kalian jalani gitu. Nah, satu-satunya untuk bisa menghilangkan itu semua, saya melihat di sini kamu harus betul-betul memahami bagaimana kondisi perasaan dia, dan kamu kalau misalnya memang punya kesalahan terhadap dia, ya kamu harus benar-benar minta maaf, dan tidak hanya cukup sekali, karena di sini kamu harus melakukan yang namanya recovery ya. Jadi harus melakukan perbuatan baik yang sifatnya berulang-ulang dan tidak pernah putus. Karena sekali saja kamu tidak melakukan kebaikan, sekali saja kamu melakukan hal yang jelek dan buruk, maka selesai semua. Itu kalau yang saya lihat seperti itu. Jadi buat Capricorn harus hati-hati terhadap apapun yang kamu lakukan ya. Jadi recovery lah terus, berbuatlah baik terus gitu. Jangan pernah lelah dan jangan pernah bosan. Kamu harus berbuat baik, karena saatnya kamu harus menjadi baik kembali. Karena ibarat kata, kamu Capricorn itu adalah kayak semacam permata. Tetapi sayangnya orang-orang melihat kamu itu tidak seperti permata. Padahal kamu adalah kualitas permata yang mahal, yang punya nilai sangat luar biasa. Tetapi mungkin karena ada tangan yang menjamah, tangan kotor yang menjamah, dalam arti kata kamu pernah berbuat salah atau pernah melakukan suatu kesalahan fatal ya. Ya mungkin itu tadi gambarannya adalah sebuah permata yang ternyata terjamah oleh tangan kotor dan pendosa, sehingga itu mengotori permata yang harusnya mahal, permata yang harusnya bagus, permata yang harusnya memiliki level tinggi, permata yang seharusnya memiliki tempat yang tempat yang katakanlah suci dan terpuji, tapi ternyata
gegara perbuatan kamu, gegara tangan-tangan kotor tadi itu menjadikan semuanya rusak ya. Nah, ini yang sangat disayangkan sekali. Ini gambaran yang saya rasakan, gambaran yang saya temukan dalam energi ini, meski saya belum membuka di baris kedua ya. Tetapi dari beberapa hal di situ saya merasakan ada energi-energi yang saya tangkap sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi ya. Teman-teman, terkadang ketika saya membaca seperti ini, membaca kartu gitu kan, terkadang secara spontan muncul energi yang secara tiba-tiba itu kebaca ya, dan itu harus saya sampaikan. Di kartu ke-6 ada Four of Wands, dan kemudian disusul Nine of Wands, dan ada Knight of Swords. Kemudian, wah ini kartu bagus ya, sebetulnya kartu bagus ini. Semoga menjadi kartu bagus yang sesungguhnya bagus. Oke, teman-teman, Four of Wands ya. Ini menunjukkan adanya kegembiraan, menunjukkan adanya sebuah rasa bahagia, pencapaian, dan sesuatu yang luar biasa. Tetapi lagi-lagi ada Nine of Wands yang di sini menunjukkan bahwa ada semacam batasan-batasan yang ada di dalam hubungan kalian. Ada batasan-batasan yang dirasakan oleh pasangan kamu. Karena ini berkaitan dengan perasaan-perasaan tadi ya. Jadi ada perasaan kecewa dari pasangan kamu melihat suatu kejadian yang mungkin harusnya tidak terjadi, harusnya tidak kamu lakukan, tapi ternyata itu terjadi dan kamu lakukan. Nah, sehingga di sini pasangan kamu ngerasa kayak beban yang menghimpit di dalam dirinya setiap hari, di dalam pikirannya. Mungkin dia ingat terus kejadian itu, ingat hal yang seharusnya tidak terjadi, dan ini menjadi beban tersendiri bagi pasangan kamu. Memang sih secara cinta dan sayang dia tidak diragukan gitu kan, tetapi perasaan yang seharusnya tidak menyertai perasaan cintanya itu ternyata harus ada. Nah, di sini saya melihat ada kegembiraan ya, insya Allah kamu akan bergembira bersama. Tetapi meskipun ada kegembiraan, ini disertai dengan perasaan-perasaan yang tidak enak ya. Di Nine of Wands di sini kayak ada keterhimpitan perasaan dari pasangan kamu. Ini bisa vice versa ya teman-teman energinya. Jadi kalau misalnya energi kebalik tinggal dibalik aja ya. Knight of Swords secara memang pasangan kamu itu boleh dibilang orang yang cukup punya keberanian gitu kan. Dengan memutuskan dia menjalin hubungan sama kamu, sebetulnya ada banyak resiko yang dia ambil, ada banyak resiko yang dia hadapi, tetapi dia tidak memperdulikan itu karena perasaan sayang dia, karena dia memiliki impian ya, memiliki impian, cita-cita dan keinginan untuk membangun keluarga berumah tangga bersama kamu. Di sini ada Ten of Cups ya, ada keluarga bahagia dengan 2 anak ya. 2 anak itu artinya bahwa dia itu masih kepengen punya anak, meskipun misalnya dia mungkin single parents, kamu juga single parents gitu kan. Kita nggak berhitung anak kamu bawaannya berapa masing-masing, tidak. Tetapi saya melihatnya di hubungan kalian yang baru ini, ketika nanti kalian menikah, saya melihat dia masih kepengen ya punya anak gitu kan, dari kamu sebagai tanda cinta dan sebagainya. Nah, tetapi sekali lagi di sini ada Wheel of Fortune, di mana pasangan kamu ini kayak semacam memiliki ganjalan-ganjalan yang membuat dia tuh kadang-kadang kayak kehilangan arah, kayak putus asa gitu kan. Putus asa di tengah perasaan yang sangat mencintai kamu. Ini kan sangat membingungkan sekali kan. Sehingga di sini saya merasakan banget ada energi-energi yang harus kamu harus kamu pahami. Jangan sampai kamu lengah, jangan sampai kamu tidak mengerti apa yang dirasakan oleh pasangan kamu. Itu pesannya seperti itu. Sehingga kamu harus benar-benar lebih peka, kamu harus benar-benar lebih melakukan ya, terus-menerus melakukan recovery, perbuatan-perbuatan baik, dan jangan pernah lelah, karena sekali saja kamu melakukan kesalahan itu bisa berakibat fatal ya, seperti itu. Oke, sekarang saya akan pakai kartu ini untuk memberikan penegasan dan kejelasan lebih lanjut lagi. Hal apa saja yang terwujud, berarti kalau boleh saya katakan di sini ada kegembiraan ya. Jadi masalah pasangan ini terwujud juga, kamu mendapatkan pasangan yang baik, dia datang ke dalam kehidupan kamu, dia membawa tanggung jawab yang cukup besar, ya itu hal yang terwujud. Kamu akan mendapatkan kegembiraan bersama pasangan kamu, terus kemudian kamu akan mendapati sebuah keluarga dan rumah tangga yang insya Allah itu juga
baik ya. Jadi itulah yang kurang lebih terwujud. Nah, kita perjelas dengan kartu The Answer Card ini. Apa saja pesannya? Oke, look for a sign. Ada hal lain atau tanda yang harus kamu perhatikan, ya. Ada tanda yang harus kamu perhatikan. Tanda-tanda itu, yaitu tadi kalau boleh saya bilang, kamu harus melihat tanda. Tanda itu bisa jadi kamu membaca perasaan dia, kamu merasakan apa yang dia rasakan. Kalau misalnya mungkin dia tidak menyampaikan, tapi kamu harus peka. Karena di sini ada sesuatu, energi yang masih menyelinap di dalam batinnya, dan itu energi yang kurang bagus, seperti kekecewaan, ada rasa marah yang sangat luar biasa, yang sewaktu-waktu ketika ada ada tertrigger sesuatu, tertrigger oleh hal yang mengarah ke situ, bisa meledak marahnya gitu loh. Di pasangan kamu ini sensitif sekali, gitu. Sensitif sekali. Jadi harus hati-hati. Don't stop ya, jangan pernah berhenti. Big habit change ya. Jadi kamu harus merubah. Ya, ada kebahagiaan besar, tapi ya ada sesuatu yang harus dirubah. Kamu bahagia, tapi harus ada sesuatu yang dirubah dari kebahagiaan itu, yaitu membuat pasangan kamu itu lebih nyaman, membuat pasangan kamu itu terobati atas lukanya, ya, membuat pasangan kamu itu tersembuhkan atas kekecewaannya. Di sini ada improving health. Di sini ada improving health, ya, di mana kamu harus melakukan sebuah improvisasi untuk membangun kesehatan. Kalau saya lihat di sini bukan sekedar kesehatan fisik saja, tapi kesehatan secara psikis, kesehatan secara mental dan pikiran, baik dari kamu sendiri dan terutama pasangan kamu. Oke, harus diingat itu. Oke, di sini ada sukses. Oke, nah ketika kamu bisa melakukan apa yang saya sarankan tadi, maka finally adalah kesuksesan yang kamu dapatkan. Finally kamu akan mendapatkan kesuksesan besar, kebahagiaan, dan finansial yang semakin lebih baik. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Semoga ini bermanfaat buat kamu ya, buat Capricorn. Dan semoga kalau ada pertanyaan silahkan kamu boleh private reading, personal reading bersama saya, bisa konsultasi secara pribadi ke saya. Oke, bisa dilihat, cek di sini nomornya. Kamu bisa langsung menghubungi saya dan nanti bisa kita ngobrol apapun yang bisa saya sampaikan untuk membantu kamu agar kamu mendapatkan pencerahan. Oke, teman-teman, saya rasa itu dulu. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.